Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Shalom Amang Inang. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Jumat 25 Februari 2022, terambil dari Amos 5 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Amos adalah orang biasa yang bekerja sebagai petani dan peternak. Tetapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba dan nabinya. Konteks pada zaman itu, bangsa Israel sedang berada dalam kondisi yang cukup makmur. Mereka memiliki minat untuk melaksanakan ritual agamanya dengan baik. Tetapi ternyata kondisi tersebut tidak memberi dampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ibadah dan perayaan agama yang mereka lakukan ternyata tidak membawa mereka hidup dalam iman yang benar. Justru iman mereka menjadi dangkal. Ibadah dilakukan hanya untuk menutupi dosa dan pelanggaran mereka. Karena itu, Tuhan menghukum mereka dan menuntut pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan. Amos sebagai nabi Tuhan mengecam mereka atas kesalahan dan dosa mereka. Kecaman Amos bukan main-main. Hukuman yang akan Tuhan berikan sangatlah mengerikan. Mereka akan menjadi tawanan bangsa Asyur. Mereka akan seperti mayat yang terkapar dan dibiarkan membusuk. Amos 5 ayat 1-3. Satu-satunya cara supaya mereka tidak dihukum dan tetap hidup adalah menuruti peringatan Amos, yaitu pertobatan. Carilah Tuhan berarti berusaha, berjuang, atau bekerja keras. Carilah Tuhan dalam terjemahan lain berarti pandanglah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kembalilah kepadaku. Tuhan tidak hilang. Justru kita mungkin yang sedang terhilang. Kita yang keluar dari kandang. Kita yang tersesat. Tuhan tetap berada di tempatnya. Tetapi kitalah yang sering melenceng, keluar dari jalur Tuhan. Pertobatan adalah berbalik dari hidup yang lama dan sia-sia kepada hidup yang baru. Tuhan melihat pertobatan kita dari hati kita, dan itu harus berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Ada buah-buah pertobatan yang bisa dilihat oleh orang lain, oleh orang-orang yang dekat dengan kita.
menjauhi dan menghindari dosa. Hidupnya selalu berucap syukur, selalu mencari kebenaran, kerinduan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, serta kerinduan untuk berkumpul dan bersekutu dengan saudara seiman. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.